Salam Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita dapat kembali beribadah secara online. Mari kita mempersiapkan diri bersama keluarga kita dengan kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian dari nyanyian NR nomor 16 ayat 1 sampai ke 3. Haleluya, puji Tuhan. Pujilah Tuhan sekalian bangsa, karena kasih Tuhan padamu besar. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, karena kasih-Nya. Pujilah Tuhan, karena Yesus Kristus rela mati untuk menebus kita. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, karena kasih-Nya. Pujilah Tuhan, karena Roh Kudus yang membimbing kita pada penebus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, karena kasih-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertolongan kita di dalam ibadah minggu ini adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Nats yang mendasari ibadah kita pada minggu hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayatnya yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mari kita menyanyikan pujian sambutan dari NR nomor 217 ayat 1 dan 3. Mari tuturkan kembali. Mari tuturkan kembali kisah yang indah besar. Warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di malam lahirnya, malak menyanyi merdu. Hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Warta berharga sekali,
Yesus pahlawan besar. Tuhan dipaku di salib, tubuh memar didera, matinya nista dan aib, lalu dikubur segera. Warta gembira sekali, kubur tak dapat menang. Tuhan telah hidup kembali, kita beroleh senang. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Jemaat yang terkasih, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita semua yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri kita, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan daripadanya. Namun sebelumnya mari kita mengawali dengan pujian penyesalan dari Nafiri Rohani 154 ayat 1 dan 2. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Dengan sabar Tuhan Yesus menunggu, menunggu aku dan kau. Pulang, pulang, yang berlelah pulanglah. Dengan sabirnya Tuhanmu memanggil, yang berdosa pulanglah. Jangan lalaikan panggilan Tuhanmu, memanggil aku dan kau. Jangan lengah dan lupa rahmat-Nya, ampuni aku dan kau. Pulang, pulang, yang berlelah pulanglah. Dengan kasih-Nya Tuhanmu memanggil, yang berdosa pulanglah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Kami sungguh menyesali akan segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan.
Karena itu kami memohon pengampunan daripadamu. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan nyatakan bagi kami. Belas kasihan Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga kami umat-Mu kembali layak di hadapan Tuhan dan dapat menjalani kehidupan kami yang berkenan kepada Tuhan. Kami tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus-Mu. Karena itu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami dan memampukan kami kembali yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan, agar kami hidup menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Ampuni dan sucikanlah kami, kuduskanlah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bagi saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa dari 1 Petrus 2 ayat 24 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka pengampunan dosa berlaku bagi kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita menyambut berita anugerah dengan pujian NR nomor 300 ayat 1 dan 3. Kusuka menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang besar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat kami undang berdiri. Petunjuk hidup baru bagi kita sekalian yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus. Kami datang kepadamu ya Tuhan, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu, menerangi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara dan umat-Mu yang mendengar firman Tuhan, sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul yang ke-10, ayat yang ke-34 sampai dengan 43. Namun saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian mulai dari ayat yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam kehidupan sehari lepas sehari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kebangkitan Kristus menjadi jaminan bagi kita orang yang percaya menjalani hidup di dalam kemenangan atas ketakutan, karena maut telah dikalahkannya. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana tugas dan tanggung jawab dari orang yang percaya, yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, yaitu memberitakan dan menyaksikan Kristus yang bangkit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang kita baca hari ini merupakan khotbah Petrus yang pertama kepada orang-orang non-Yahudi yang dirangkaikan dengan pembaptisan kepada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan Italia. Apa yang bisa kita pelajari dari khotbah Petrus hari ini? Yang pertama, cara pandang orang Yahudi yang sempit mengenai keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi menyebut orang non-Yahudi sebagai bangsa yang tak bersunat. Di mata orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi digolongkan sebagai kelompok yang tidak beriman. Karena itu mereka tidak pantas mendapat keselamatan dari Allah. Hal yang menarik di sini adalah perubahan
cara pandang dan berpikir dari Petrus. Petrus adalah orang Yahudi tulen, sehingga sebelum Petrus bertobat dengan cara pandang hidup yang baru, ia berpikir dan bertindak seperti orang Yahudi pada umumnya, yaitu menghakimi bangsa lain dan menganggap mereka tidak layak untuk menerima keselamatan. Namun setelah pembaptisan Kornelius, Petrus mengalami perubahan. Ia sadar bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan bagi semua orang. Allah tidak pernah dan tidak akan bertindak pilih kasih di dalam memberikan keselamatan bagi umat manusia. Di dalam ayat yang ke-35 dikatakan bahwa Allah berkenan kepada setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan hidup dalam kebenarannya. Karenanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang datang dari Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Tugas Petrus dan para murid di dalam hal ini adalah memberitakan Kristus itu demi keselamatan bagi bangsa-bangsa di dunia. Yang kedua, keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah untuk semua orang. Kalau kita membaca di dalam dua ayat yang terakhir dari bacaan kita hari ini, yaitu ayat yang ke-42 dan 43, di sana hendak memberi kepastian bagi kita bahwa seluruh rencana keselamatan yang dari Allah, dari masa lalu hingga masa yang akan datang, tergenapi di dalam Kristus yang bangkit. Karena itu Petrus menegaskan bahwa Allah telah menugaskan kepada mereka untuk memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Yesus yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Dan barang siapa yang percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit mendapat kepastian, yaitu pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini kita hidup di era global yang serba terbuka. Era informasi yang melampaui batas-batas wilayah, batas-batas negeri, dan batas-batas geografis. Namun hal ini tidak otomatis menunjukkan bahwa kasih dan keselamatan dari Allah telah diberitakan menembus batas-batas tersebut. Seringkali manusia atau kita orang Kristen menciptakan batas-batas tertentu yang justru menghalangi penyebaran berita kasih dan keselamatan dari Allah bagi bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kebangkitan Kristus menolong kita untuk kembali merenungkan bagaimana kita berelasi dengan mereka yang berada di luar diri kita, dan bagaimana seharusnya kita memperkenalkan Kristus yang bangkit bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian gereja dan orang-orang Kristen hari ini harus membebaskan diri dari batas-batas yang selama ini telah memisahkan dirinya dari mereka yang berada di luar komunitas gereja, atau yang selama ini dianggap tidak pantas untuk mendapat bagian dalam keselamatan ilahi. Sebab keselamatan di dalam Kristus adalah untuk semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, status kita sebagai orang Kristen pada satu sisi merupakan kebanggaan yang luar biasa dan patut disyukuri. Karena di dalam dan melalui Kristus kita beroleh anugerah keselamatan yang tidak mungkin kita dapatkan dari manapun juga. Tetapi pada sisi yang lain, status kekristenan itu merupakan tanggung jawab besar bagi kita untuk menyatakan kasih
dan keselamatan dari Allah bagi orang lain yang ada di sekitar kita, di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara, serta bagi dunia. Bahwa Kristus telah bangkit dan telah menang atas maut untuk memberikan anugerah keselamatan kepada siapapun yang mau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini kita berkomitmen untuk tidak berpikiran yang sempit tentang keselamatan. Keselamatan bukan untuk kita nikmati bagi diri kita sendiri. Dan janganlah kita menjadi penghalang bagi orang lain datang kepada Kristus. Melainkan mari kita taat dan setia memberitakan kebangkitan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita dan kepada mereka yang masih hidup dalam kegelapan. Sehingga semakin banyak orang yang mengalami anugerah keselamatan dari Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Untuk meresponi firman Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Karena itu, hendaklah masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau membawa seluruh pergumulan jemaat-Mu yang ada di Gereja Kristus Ciampea. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang menjalani perawatan di rumah mereka masing-masing. Berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Ibu Firman yang menjalani perawatan di rumah sakit RSUD Luwiliang. Tuhan menjamah hamba-Mu ini melalui tim dokter, perawat, dan juga tim medis. Juga kepada anak-anaknya yang mendampingi, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjalani perawatan di rumah mereka masing-masing. Dengan apa yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan mereka, sakit penyakit yang harus mereka alami. Mari ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, belas kasihan-Mu kepada mereka melalui setiap makanan, minuman, obat yang mereka makan dan minum. Tuhan pakai, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan menjadi sarana untuk saudara-saudara kami ini dapat menikmati pemulihan dan kesembuhan daripada Tuhan. Berdoa juga untuk setiap pergumulan jemaat-Mu di dalam masalah rumah tangga, usaha pekerjaan, anak-anak yang sekolah secara online. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT yang sedang mengalami bencana alam. Kami berdoa untuk para korban yang masih hidup. Kiranya tangan kasih kemurahan Tuhan menolong mereka, melawat mereka, dan memberikan kekuatan kepada mereka untuk menjalani kehidupan mereka selanjutnya bersama-sama dengan Tuhan dan di dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah setempat maupun pemerintah pusat di dalam menangani bencana alam yang terjadi atas saudara-saudara kami yang ada di NTT. Tuhan berikan hikmat bijaksana supaya mereka dapat menangani
dan menanggulangi korban bencana alam ini dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap bantuan yang diberikan kepada saudara-saudara kami, baik melalui pemerintah daerah, pemerintah pusat, juga gereja-gereja Tuhan yang ikut ambil bagian dan berpartisipasi di dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada saudara-saudara kami di NTT. Biarlah bantuan yang diberikan, yang dikirimkan dapat diterima oleh para korban dan mereka mendapatkan sukacita dan kemurahan yang daripada Tuhan. Kami mau sempurnakan Tuhan seluruh doa dan permohonan kami hari ini di dalam doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, walaupun kita beribadah secara online, kita juga bisa memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat dikumpulkan terlebih dahulu di rumah masing-masing, lalu kita bisa bawa ke gereja setelah kegiatan kembali aktif. Atau kita dapat mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 09539899864 atas nama Gereja Kristus. Firman Tuhan yang mendasari kita agar dapat memberi persembahan kita pada hari ini dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ke 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyanyi dari pujian syukur NR nomor 243 ayat 1 dan 2. Beri yang terbaik. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Segala milikmu, beri yang terbaik. Giatlah bekerja dengan tekun, hanya untuk kemuliaan Allah. Tiap bakti diberkatinya, Tuhan meminta yang terbaik. Tuhan telah bersabda kepadamu, berikan kepadaku yang terbaik. Jangan mengharapkan kehormatan, jangan kau hiraukan godaannya. Tuhan sudah memberi banyak berkat, berikan kepadanya yang terbaik. Tiap bakti diberkatinya, Tuhan meminta yang terbaik. Tuhan telah bersabda kepadamu, berikan kepadaku yang terbaik.
Mari kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pada saat ini kami dapat memberikan persembahan syukur kami, dan biarlah semuanya ini dapat dipergunakan dengan baik dimanapun kami dapat mempergunakannya, dan semuanya itu berlandaskan kasih dan keadilan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dan kembalilah dalam kehidupan saudara sekalian. Jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan pemeliharaan di dalam kuasa Roh Kudus memimpin, memelihara, menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian mulai saat ini bahkan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kepada